Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara renungkan apakah yang dapat menggantikan hidup kita? Saudara, jikalau kita kehilangan harta benda, maka kita masih bisa mengusahakannya untuk mendapatkan harta benda yang lain. Namun saudara, jikalau kita kehilangan hidup, saudara, dengan apa engkau gantikan hidup itu? Saudara, tentu tidak ada yang bisa menggantikan hidup itu. Karena hidup itu adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa mengusahakannya. Saudara, mari kita yang hidup di dalam dunia ini, mari kita hidup bagi Dia. Itulah hidup yang masuk akal di dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pernah mendengar atau membaca apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, hari ini banyak orang lebih memikirkan atau mengkhawatirkan makanan atau pakaian di dalam arti kenikmatan dan kenyamanan hidup. Namun sesungguhnya saudara, orang lupa bahwa hidup itu dan tubuh itu lebih penting dari semuanya itu. Saudara, seberapapun kenyamanan kenikmatan yang kita miliki, semua itu akan menjadi tidak penting ketika kita mengalami sakit penyakit yang membahayakan yang akan merenggut nyawa kita. Saudara, bukan saja hidup yang fana itu penting. Terlebih lagi hidup sesudah kematian merupakan hal yang sangat penting. Karena hidup di dunia ini bersifat fana. Sudahkah saudara memiliki kepastian terkait hidup yang kekal? Bukankah kita semua mempersiapkan masa depan hidup kita sebaik-baiknya? Namun apakah kita mempersiapkan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi kemana? Saudara, mari kita membaca Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah bukti bahwa setelah kematian masih ada kehidupan?
Memang banyak keyakinan dan kepercayaan yang mempercayai akan hal itu. Namun apakah ada fakta yang sejati untuk memastikannya? Saudara, tidak ada. Hanya satu-satunya fakta yang memberitahukan setelah kematian dan kehidupan adalah dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya, memberitahukan fakta yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa setelah kematian masih ada kehidupan. Saudara, Tuhan menyatakan hal ini supaya manusia, kita semua tidak meraba-raba terkait dengan hidup setelah kematian. Saudara, firman Tuhan hari ini kita baca adalah peristiwa yang penting di dalam sejarah manusia, yaitu bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati merupakan penghiburan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara, kematian Tuhan Yesus memberikan kedukaan yang amat mendalam kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, meskipun Tuhan Yesus berulang kali mengatakan bahwa dia harus disalibkan, mati disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit. Namun saudara-saudara, peristiwa penyaliban dan kematian Yesus sungguh-sungguh memupus seluruh pengharapan mereka. Saudara, salah satu yang sangat berduka cita adalah Maria Magdalena. Saudara, murid-murid yang lain pulang, tetapi Maria, dia tetap berada di kuburan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Bahkan ketika Yesus memanggil dia, saudara, Maria berpikir dia adalah penunggu taman. Tetapi saudara, dan mendengar suaranya, maka Maria mengenal dia adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah penghiburan yang sejati terhadap kematian? Saudara, penghiburan apapun tidak pernah dapat menghibur orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihinya. Kedukaan yang amat dalam. Saudara, kematian merupakan keputusasaan manusia, di mana manusia tidak berdaya lagi di dalamnya. Namun saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, saudara, ini memberikan penghiburan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberitahukan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Tetapi kematian adalah peralihan dari hidup yang fana kepada satu kehidupan yang berbeda. Saudara, setelah kematian ini, masih ada kehidupan yang lain. Saudara, itulah yang diberitahukan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan hidup yang akan datang, tergantung bagaimana kita hidup di dalam hidup yang fana ini. Saudara, ketika kita hidup, kita bergantung kepada kebenaran kita sendiri, maka kematian merupakan kebinasaan bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita bergantung kepada Kristus yang telah mati untuk menanggung dosa kita, dan dia, Kristus, yang telah bangkit mengalahkan maut itu. Saudara, ketika kita percaya kepada dia, maka kita melewati kehidupan di dunia ini. Kita memasuki kehidupan yang kekal, kehidupan yang diselamatkan, yaitu hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan lakukan bagi kita, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Hanya satu-satu cara, yaitu ketika kita percaya kepada dia. Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus sesungguhnya adalah kebangkitan dan hidup.
Saudara, Alkitab berkata, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuklah ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya bahwa selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pencatatan peristiwa ini dicatat dengan sangat detail. Memberitahukan bahwa apa yang dicatat dicatat oleh saksi sejarah. Saudara, jikalau bukan saksi sejarah, maka kisahnya sulit detail. Saudara, yang detail adalah ketika dicatat bagaimana letak dari kain kapan, bagaimana letak dari kain peluh. Saudara, diceritakan secara detail lokasinya. Saudara memberitahukan kepada kita bahwa memang saudara jasad Yesus Kristus sudah tidak ada, tetapi kain kapan dan kain peluh tertinggal di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan kubur yang kosong itu sudah tidak ada jasad Tuhan Yesus. Saudara, terjadi bukan tanpa dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, murid-murid tidak mengerti dikatakan oleh kitab suci. Dan dikatakan bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus bukan peristiwa yang bersifat insidentil yang dimaknai, tetapi diberitahukan terlebih dahulu peristiwa itu sebelum terjadi dan diberitahukan maknanya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus memang sudah direncanakan oleh Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Disitulah saudara-saudara, Kristus memang adalah kebangkitan dan hidup yang dia telah katakan kepada keluarga Maria, akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga saudara, barang siapa percaya kepada dia, dia beroleh hidup meskipun dia telah mati. Saudara di sini memberitahukan kepada kita, saudara, betapa penting kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena saudara, tidak ada seorang pun sanggup membangkitkan kita untuk hidup selama-lamanya, dan seorang yang sanggup memberikan kita hidup yang kekal itu hanya Anak Allah itu. Dia adalah satu-satunya yang memberikan kita hidup yang kekal. Tak seorang pun sanggup melakukan, termasuk seluruh kebaikan kita, seluruh ibadah kita, seluruh derma kita, tidak sanggup memberikan kita hidup yang kekal itu. Saudara, hanya Kristus. Dia yang telah menubuatkan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara, Alkitab mencatat secara detail bahwa memang sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, mari kita buka hati, percaya kepada dia, dan menerima keselamatan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau meteraikan firman dalam hati kami. Kitab suci mencatat dengan begitu detail dan nubuatan begitu jelas, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan akan keselamatan itu. Tuhan bantu kami supaya kami boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.